Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menerangkan tentang bagaimana proses atau alur pemeriksaan persiapan persidangan tata usaha negara didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan eksekusi. Berikut adalah beberapa tahapan sebagai alur dalam persidangan TUN. Oke, yang pertama itu pemeriksaan pendahuluan. Di dalamnya terdapat beberapa aspek yang harus dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan administrasi kepaniteraan. Yang kedua, misal prosedur oleh ketua PT-UN. Yang ketiga, pemeriksaan persiapan. Dalam pemeriksaan persidangan, di situ juga ada beberapa hal yang harus dilalui, yaitu pertama pembacaan gugatan, yang kedua pembacaan jawaban, yang ketiga replik, yang keempat duplik, yang kelima pembuktian, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh yaitu putusan. Nah, setelah itu ada beberapa juga tahapan yang masih dalam pembacaan putusan sesuai ayat pasal 1008 UU nomor 5/1986. Yang pertama, putusan pengadilan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada bersangkutan. Yang ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Setelah itu materi muatan putusan sesuai pasal 109 UU nomor 5/1986. Yang pertama, kepada putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nama, ada jabatan kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang keempat, pertimbangan dan penilaian bukti yang diajukan dan hal yang di dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima, alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Yang ketujuh, hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Setelah itu, amar putusan. Di dalamnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam pasal 97 ayat 7 UU nomor 5/1986, yang pertama, gugatan ditolak. Yang kedua, gugatan dikabulkan. Yang ketiga, gugatan tidak diterima. Yang keempat, gugatan gugur. Amar tambahan dalam putusan pratun. Dalam gugatan dikabulkan, maka putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan putusan TUN. Kewajiban sebagaimana dimaksud atas berupa: 1. Pencabutan putusan TUN yang bersangkutan. Nomor 2, pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan putusan usaha yang baru. Yang ketiga, penerbitan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Selanjutnya, cara pengambilan putusan pasal 97 ayat 3, 4 dan 5 UU nomor 5/1986. Pertama, putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim atau ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Yang kedua, apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Yang ketiga, apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara hakim ketua majelis yang menentukan. Jangka waktu penyelesaian sengketa TUN. Dalam jangka waktu penyelesaian sengketa TUN adalah maksimal 6 bulan. SEMA nomor 3 tahun 1998 tertanggal 10 September 1998. Apabila penyelesaian
lebih dari 6 bulan, majelis atau hakim melaporkan kepada MA disertai asal-asalan. Minutasi putusan harus ditandatangani oleh hakim yang memutus panitera pengganti yang tuntut bersidang selama-lamanya 30 hari sudah putusan diucapkan. Pelaksanaan putusan. Yang pertama, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirim kepada pihak dengan suara tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkatan pertama selama-lamanya dalam waktu 14 hari kerja. Yang kedua, apabila 60 hari kerja putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum sebagaimana dimaksud ayat 1 diterima, tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A. Keputusan atau tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Yang ketiga, dalam hal ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan huruf C, dan kemudian 90 hari dalam 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan pemohon kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintahkan melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Nomor 4, dalam tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang pasar dan atau sanksi administratif. Yang kelima, pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpunya ketentuan bagaimana dimaksud pada ayat 3. Di samping diumumkan pada media massa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 5, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepala lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Yang terakhir, ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata pelaksanaan pembayaran uang paksa dan sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menjalankan sebuah pemeriksaan putusan pengadilan tata usaha negara. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.